Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Presiden Prabowo kemarin setelah dari Merauke ke Bali, lanjut ke Solo. Di Solo beliau ngajak makan malam Pak Jokowi. Apa yang dibicarakan? Ya, Pak Prabowo hanya bilang bicara ini dan itu saja. Menjadi pertanyaan besar para pengamat politik ya, dan lawan-lawan politik. Kenapa sih Presiden Prabowo masih saja menyambangi Pak Jokowi? Padahal sudah menjadi presiden. Untuk apa? Kalau buat gua sih ya namanya silaturahmi, walaupun dengan musuh politik harus tetap dijalin. Jangan marah mulu, kecewa mulu. Itu katanya kalau kata Ustadz, itu temannya setan. Dan setan itu menyesatkan. Yang namanya marah, kecewa itu. Makanya nih kita kan diajarin dari kecil, jangan suka marah-marah. Ya kalau kecewa ya udah kecewa, besok berjuang lagi. Dan apa yang ditunjukkan Pak Prabowo ini kan sangat luar biasa ya. Dari beliau bertarung 2 kali kalah, padahal waktu itu Pak Prabowo kita tahu sendirilah, emosinya sangat tinggi. Tapi ketika masuk ke kabinet Pak Jokowi, itu beliau itu lebih soft lah, lebih bisa mengontrol dirinya dalam berbagai hal. Bahkan beliau itu sekarang dalam pidatonya suka sekali bercanda, nyeletuk-nyeletuk ya kan, nggak selalu gebrak-gebrak. Kalau kata orang-orang kan gitu ya. Ya itulah sifat perubahan manusia, yang dari dulu kurang bagus sekarang menjadi bagus, atau yang dulu bagus sekarang lebih bagus. Nah itu, jangan yang sudah bagus dijadikan jelek. Ya jangan sampai lah. Padahal juga ya ada pengamat yang bilang sayang sekali kalau hanya politik ini dijadikan musuh ya, musuh abadi, sayang sekali. Bahkan kita sebagai kalau gua ngelihatnya sebagai orang muslim, silaturahmi itu penting ya. Walaupun kita pernah bertarung ya. Ibarat kalau main bola tuh habis main ya udah salaman ya kan. Saling memuji, saling mengapresiasi apa yang dikerjakan. Nah, pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi dan makan malam ya, menjadi ada banyak dugaan dari banyak pengamat politik, terutama dari Rocky Gerung dan Om Simon juga bicara nih. Bagaimana kedua pandangan ini melihat? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Bung Rocky, Presiden Prabowo membuat publik kaget ketika kemarin mengunjungi Pak Jokowi Solo. Dan kepada wartawan itu Pak Prabowo menyatakan mereka tidak bicara politik tapi bicara ini dan itu. Apa ini dan itunya itu kira-kira? Ya, pada akhirnya orang bertanya, dan pertanyaan itu sangat politis. Apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo kemarin? Atau bahkan lebih dalam lagi, untuk apa Pak Prabowo masih harus diterangkan di situ, pergi ke Jokowi di Solo, mengunjungi mantan presiden. Ini satu isu yang bisa membuat publik bertanya kembali tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi di dalam kondisi tumbuhnya atau merebaknya isu-isu yang hari-hari ini mendebarkan publik. Satu misalnya temuan hampir 1 triliun rupiah di rumah seorang pejabat Mahkamah Agung. Lalu kasus Tom Lembong yang kemudian jadi isu internasional bahkan. Jadi kalau kita coba untuk mengkonstruksikan pertemuan itu,
tidak mungkin hanya sekedar kata Pak Prabowo ya cuman bicara-bicara aja tuh. Dan bicara ini bicara itu. Justru di dalam kalimat itu, bicara ini bicara itu, tersembunyi atau bahkan disembunyikan sesuatu yang sebetulnya substansial, yaitu arah negara ini, arah pemberantasan korupsi, arah hubungan antara Prabowo dengan Gibran yang sampai sekarang tidak menjadi mulus karena desakan dari masyarakat sipil untuk terus mempersoalkan status dari wakil presiden. Kita hanya boleh menduga itu secara, sering saya pakai istilah hermeneutic of suspicion, menduga dengan mencurigai karena ada kuriositas itu. Sebentar lagi kita lihat bagaimana keadaan kepemimpinan wakil presiden ketika diserahkan tugas oleh Pak Prabowo, karena beliau akan pergi ke luar negeri mungkin 2-3 minggu untuk menghebohkan dunia misalnya dengan kabinet yang baru. Jadi sekali lagi hanya satu kemungkinan, yaitu ada hal strategis yang pasti dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dengan Pak Jokowi, atau sebaliknya urusan Gibran inilah yang menjadi inti kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Dan itu artinya atau itu menunjukkan bahwa ada urgensi untuk sebut saja memastikan bahwa bagi Pak Jokowi bahwa tidak akan ada gejolak politik, terutama kalau Pak Prabowo lagi di luar negeri. Tidak akan ada gejolak politik kalau kasus-kasus Tom Lembong misalnya dibuka lebih jauh atau akhirnya dicurigai sebagai proyek politik untuk balas dendam dari Jokowi. Tidak akan ada keguncangan politik kalau uang 100 triliun yang 1 triliun yang ditemukan oleh jaksa itu mulai diusut asal-usulnya tuh. Jadi sekali lagi kondisi pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap menimbulkan sensasi dan sekaligus kuriositas politik. Prabowo Subianto bertemu dengan sang mentor Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan ini memang terkesan pertemuan kangen antara dua tokoh penting dalam politik tanah air. Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden ke-8 Indonesia hendak menyatakan relasi dan hubungan baik, persahabatan pertemanan yang melampaui kontestasi yang keras. Karena itu, kita hendak memberi makna bahwa pertemuan ini selain pertemuan yang bernuansa kangen saja, tetapi juga pertemuan ini memberikan sebuah nuansa politis terkait dengan di mana kekuatan Prabowo atau pro Prabowo dan kekuatan Jokowi, dalam hal ini Projo atau pro Jokowi, itu harus diarahkan, terlebih ketika kontestasi pilkada serentak akan segera berlangsung di seluruh tanah air. Bagaimana analisis filsafat menolong kita memahami tentang filsafat politik kedua tokoh ini yang telah membangun chemistry persahabatan melampaui kontestasi-kontestasi yang keras. Teman-teman, pertemuan di antara dua tokoh penting dalam politik tanah air, Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo, punya banyak makna, apalagi makna itu ketika hendak didekati dari berbagai macam perspektif dan sudut pandang. Salah satu yang ingin saya share dan bagikan dan sekaligus menjadi tesis dalam percakapan kita kali ini adalah bahwa pertemuan itu mengandung perspektif pemikiran filsafat politik, setidaknya pada dua orang tokoh ini. Prabowo dan Jokowi sama-sama adalah sahabat dalam politik. Prabowo menemui Jokowi itu sekaligus sebuah afirmasi yang sering diungkapkan oleh Prabowo sendiri, bahwa Jokowi tetaplah seorang mentor dalam politik yang telah
membidani lahirnya seorang Prabowo yang kemudian menjadi bagian dalam kabinet Jokowi ketika Jokowi masih memimpin Indonesia. Persahabatan, pertemanan, dan mentoring yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo memang tidak bisa kita nafikan, karena itulah realitas politik. Tetapi teman-teman, kita juga harus memberikan catatan lain bahwa seorang yang bernama Prabowo adalah orang yang telah malang melintang dengan berbagai macam prestasi, khususnya dalam dunia militer. Ia adalah seorang militer yang berpengalaman, dan karena itu ia adalah orang yang sudah jadi dengan sendirinya. Pengalamannya itu membentuk seorang Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang berkarakter dan memiliki prinsip. Dan salah satu prinsip yang saya ingin share dalam kesempatan ini adalah ia adalah seorang yang punya prinsip ketika ia berbicara tentang keindonesiaan. Dan prinsip tentang keindonesiaan itu kemudian bertemu dengan sosok lain yang bernama Joko Widodo. Keduanya sama-sama mencintai Indonesia dan ingin bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, semangat egoisme diri, semangat kelompok yang berbeda dalam pandangan politik itu pada akhirnya dilemahkan, dan mereka pada akhirnya saling membangun chemistry dan ikatan persahabatan yang melampaui kepentingan-kepentingan politik, kepentingan golongan dan kelompok yang diletakkan di bawah kepentingan untuk Indonesia dan bagi keadilan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Itulah teman-teman perspektif filsafat politik yang dipunyai oleh Prabowo dan Jokowi yang kita hendak maknai lewat pertemuan mereka sebagai pertemuan kangen-kangenan, tetapi sekaligus pertemuan itu meneguhkan bahwa upaya untuk memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi tidak pernah akan berhasil. Sekali lagi, kekuatan politik Jokowi yang mencoba merangkul seluruh kekuatan politik yang berbeda di tanah air itu diafirmasi oleh seorang Prabowo, dan ia pun juga melakukan langkah politik yang kurang lebih sama, yaitu dengan merangkul seluruh kekuatan politik tanah air untuk sama-sama mematikan ego dan melakukan kerja-kerja sama dalam rangka Indonesia yang lebih baik ke depan. Karena itu teman-teman, banyak orang yang kemudian memberi tafsiran. Apakah ada makna politik dari pertemuan di antara Prabowo dan Jokowi? Saya ingin katakan salah satu kemungkinan tafsir kita terkait dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah antisipasi mereka terkait dengan pilkada yang akan serentak berlangsung di seluruh tanah air. Setidaknya target-target yang bersifat praktis dan pragmatis yang dimiliki oleh kedua tokoh itu akan dapat terwujudkan. Dan dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa target yang disasar oleh kedua tokoh adalah memenangkan kontestan-kontestan yang sepikiran dan memiliki agenda politik yang sama, setidaknya dalam pikiran Joko Widodo dan secara khusus pada rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kita berharap teman-teman bahwa seluruh kontestan dapat menempati pos-pos yang penting di pemilihan kepala daerah di tempat mereka masing-masing. Karena prinsipnya harus kita pegang bahwa semua orang yang maju dalam kontestasi ini, dan itulah yang ingin didorong oleh Prabowo dan Jokowi, dapat memenangkan kontestasi, tetapi kontestasi itu harus diletakkan
di bawah kepentingan bersama, yaitu kepentingan Indonesia yang lebih baik. Jadi, kalau pertemuan antara Prabowo dan Jokowi itu punya makna politik. Makna politiknya adalah dalam pilkada serentak yang akan segera berlangsung, kiranya figur-figur dan tokoh-tokoh terbaik yang ingin bekerja untuk rakyat, yang ingin bekerja untuk Indonesia, itulah yang akan memenangkan pilkada di daerah mereka masing-masing. Jadi, teman-teman, berbagai macam sindiran, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristianto, yang lagi-lagi harus kita katakan tidak ada kosakata selain Jokowi cawe-cawe dalam pilkada serentak yang akan berlangsung. Hei Hasto Kristianto, Anda salah paham terhadap sepak terjang seorang Jokowi. Lagi-lagi politik kebencian itu mungkin juga menjadi ekspresi dari dendam politik para politisi PDIP yang membuat mereka sulit untuk memahami bagaimana arah politik seorang Jokowi. Dan dalam konteks ini, Jokowi teruslah maju bersama dengan Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa seluruh proses pilkada yang akan berlangsung serentak di tanah air itu satu saja tujuannya, yaitu memastikan bahwa proses politik itu membuat kita semua dapat mencapai tugas-tugas dan kerja-kerja terukur, yaitu bekerja untuk rakyat dan untuk Indonesia. Kiranya semua kontestan yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi yang bekerja untuk rakyat, bekerja untuk Indonesia, itu yang akan memenangkan pilkada-pilkada di daerah-daerah tersebut. Ya, begitulah tadi pandangan dari Rocky Gerung dan Om Simon ya terkait kunjungan atau silaturahmi Pak Prabowo ke kediaman Pak Jokowi dan mengajak makan malam di Solo. Ya, banyak dugaan lah. Kita juga warga sipil pun menduga ya pasti ada sesuatu lah. Nggak mungkin hanya makan doang. Mereka kan ini orang politik ya. Tapi kita juga nggak perlu terlalu jauh lah nilainya. Politik itu ada main di belakang. Berbeda apa yang kita lihat di atas dengan di bawah. Tapi akal kita juga harus mencerna ya. Mencerna dengan secara baik ya apa yang kita lihat ya. Bukan hanya karena satu hal berita itu langsung kita klaim, plot bahwasannya orang itu begini akan melakukan gini. Jangan. Kita harus lihat-lihat lah. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat ini? Silakan berikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.